Imelda Fauzi Kaviana kelas 11 MIPA 2 absen 16. Dan saya Nadia Nimatul Kusna dari kelas 11 MIPA 2 absen 21. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa ya, Vo? Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode. Apa itu yang pertama? Yang pertama ada periode klasik, Yang kedua, ada periode pertengahan, yang ketiga. ada periode modern. Di sini kami akan menjelaskan 3 periode tersebut. Yang pertama, periode klasik. Apa itu periode klasik? Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi pada 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi pada 1000 sampai 1250 Masehi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol di dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Penyerbuan ini dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap wilayah Muslim. Penyerbuan ini berpuncak pada hancurnya kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan bagi dunia Islam. Yang kedua ada periode pertengahan. Apa itu periode pertengahan? Periode pertengahan dibagi menjadi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar pada 1500 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya ada periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1289 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembahar Islam. Pada periode modern, Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam saat itu. Selanjutnya ada kemajuan Islam. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Berikut beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan Islam. Yang pertama, umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam adalah rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam adalah agama dakwah. Yang kelima, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Pada masa ini, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Ada 4. Yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa ini ada 5. Yang pertama, Al-Kindi pada 809 sampai 878 Masehi. Yang kedua, Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. Yang ketiga, Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. 4. Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi. Kelima, Ibnu Rus 1126 sampai 1198 Masehi. Yang kedua, bidang kedokteran. Apa itu bidang kedokteran? Oke. Bidang kedokteran dimulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lain pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama, Jabir bin Hayyan, wafat 778 Masehi. Yang kedua, Tabib bin Qurra, 836 sampai 901 Masehi. Yang ketiga, Ar-Razi atau Razes, 809 sampai 873. Selanjutnya adalah bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. Apa itu yang pertama? Yang pertama, Umar Al-Faruqan, seorang insinyur yang menjadi arsitek membangun kota Baghdad. Yang kedua, Al-Khawarizmi yang mengarang kitab algebra atau aljabar dan penemu angka 0. Yang keempat, ada ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sitah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Tokoh penyusun ke-6 kitab-kitab itu ada 4. Yang pertama ada Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Ibnu Majah. Dan yang keempat, Abu Daud. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Apa itu kejayaan Islam? Kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, muncullah tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Ada beberapa tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rus pada 520 sampai 595 Hijriah. Ibnu Rus merupakan salah satu tokoh masa kejayaan Islam.
Ibnu Rus memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rus, lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah sampai 1126 Masehi. Dikenal dengan sebutan Averroes. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazala, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khurasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Atusi Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Jasa-jasa beliau umat Islam ada 3. Yang pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih dan terus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada bidang filsafat, beliau menulis Tahafur al-Falasifah atau tidak kontesannya para filsuf. Yang ketiga adalah Al-Kindi pada 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah filsuf besar pertama Islam karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 800 Masehi. Abu Yusuf yakni bin Ishaq bin Sahbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asi As bin Hais Al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Selain menerjemahkan, Al-Kindi juga menyimpulkan karya-karya filsafat Hellenisme. Al-Kindi juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fi Mad'al al-Mantiq fil Istifa al-Hawfi yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Yang keempat ada Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uslat Al-Farabi, lahir di Farabi, Tansokinia pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Selanjutnya nomor 5 ada Ibnu Sina pada 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya-karyanya dikenal itu ada 5. Yang pertama, Ashifa atau penyembuhan, yaitu sebuah buku yang menjadi literatur penting dalam dunia kedokteran di Eropa. apa itu yang kedua? Yang kedua ada Al-Qanun Fittib atau peraturan-peraturan dalam kedokteran. Yang ketiga, Ada Al-Isyarat buat At-Tanbihat atau isyarat dalam penjelasan. yang keempat, Ada Matik Al-Musyakin atau logika timur. yang kelima. Ada Uyun Al-Hikmah atau mata air hikmah. Cukup sekian penjelasan dari kita berdua tentang masa kejayaan Islam. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.